nih Pak Patra katanya. Ini yang memprotes Gibran. Itu kan semua. Gak bisa itu kebeli dengan posisi jabatan ataupun uang, gak bisa Pak. 2 kali bukan sekali. Dia bilang Bapak kan yang di DKPP kan. Kalau disiram bansos gimana? PDIP ditarik juga tuh ke dalam kabinet pemerintahan, dapat sharing kekuasaan juga. Kuat Pak Harto aja yang sudah berkuasa 32 tahun. Jungkal Pak. Orang nanti mulai nyari nih lapangan di mana ngantri makan gratis. KPU melanggar pasal 11, pasal 15, pasal 19. Pemilu kita tahun 2024 jujur sama adil. Penyelenggaranya ini melanggar kode etik. Halo, Loskot sekalian, kembali hadir dalam acara kebanggaan kita bersama Sriwijaya Cash, Selo, Say It Loud. Kembali hadir salah satu narasumber tetap di Fakultas Hukum Unsri, Bung Patra MZen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang, Bung Alif. Sehat Bang? Alhamdulillah, wa syukurillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tarian habis sholat Jumatnya itu masih kerasa ya? Iya. Aura spiritualnya tuh, Masya Allah. Jadi Loskot sekalian, mumpung Bang Patra sudah hadir di sini, jadi untuk kali kedua kita minta beliau podcast. Alhamdulillah. Dan beliau bersedia. Jadi kan ini baru udah pemilu nih. Kalau quick count rata-rata sudah bisa kita simak di layar kaca. Tapi yang paling penting itu kan ketika Abang dan rekan-rekan di pusat itu melakukan suatu ikhtiar konstitusional ke DKPP. Dan secara peraturan juga kan kita masih menunggu KPU tuh. Diberikan waktu 30 harian lebih untuk merekap dan mengumumkan hasil pemilu. Dalam pandangan Abang terkait kedudukan hukum KPU pasca ikhtiar konstitusional Abang tadi, gimana tuh? Pertama saya mau tanya sama Bung Alif. Ya. Asas pemilihan umum itu adalah salah satunya jujur dan adil. Ya. Saya tanya sama Bung Alif. Betul. Pemilu kita tahun 2024 jujur sama adil nggak? Tanya coba hati nurani ya. Ya makanya kita perlu menyimak dari apa? Ya saya akan kasih pandangan. Nanti saya akan kasih pandangan. Tapi saya mau tanya deh. Dan juga saya tanya panggilannya apa ini di sini? Loskot. Loskot ya. Tanya hati yang paling dalam. Pemilihan umum tahun 2024 ini jujur dan adil nggak? Karena orang sering lupa, Bung Alif ya. Yang namanya pemilu itu mulai dari tahapan pembentukan atau penerbitan peraturan KPU tahun 2023 yang lalu, Juni. Ya. Setelah itu langsung ada yang namanya pemutakhiran data. Lalu ada pendaftaran, ya, pencalonan presiden. Ya. Nah, tadi Bung kan bilang soal DKPP misalnya. Itu adalah bagian dari tahapan pemilu. Dan harus runut ya. Di mana telah terbukti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyatakan penyelenggaranya ini melanggar kode etik. Ya, jadi kalau disampaikan bahwa hasilnya untuk sementara quick count itu hasil, ya kan? Sampel ya sebenarnya kalau dari quick count itu. Ya, besar kemungkinan ya itu hasilnya tidak akan banyak bergeser. Tapi dalam tahapan ini kan ada nanti ya diperbolehkan peserta lain itu mengajukan keberatan. Ada hak konstitusional. Sengketa pemilu. Sengketa pemilu. Ya.
Nah, tergantung nanti hakim konstitusinya bagaimana menilai ya. Tapi pertanyaan saya itu yang paling pokok dan paling penting itu ya, tanya pada hati nurani semua orang. Pemilu tahun 2024 ini jujur dan adil nggak? Nah, sekarang saya pakai pendekatan sejarah nih, Bang. Ya. Kan kalau dalam konteks reformasi kan ada pemilu 99 ya. Kemudian ada pemilu 2004, 2009, 2014, 2019. Kan tentu secara garis besar kan kita memiliki kesulitan untuk menyimpulkan apakah pemilu sebelumnya juga adil atau enggak kan. Misal ketika Presiden Jokowi partisan di 2019 di periode kedua. Kan pertanyaan yang sama juga kan perlu kita ajukan. Apakah pemilu 2019 adil ketika presiden yang terpilih 2014 dan masih menjabat juga part of the participant. Nah, kan kemudian dalam konteks pemilu 2024 itu kan jadi pertanyaan yang sulit untuk kita rumuskan apakah sudah adil, sudah jujur. Sehingga pertanyaannya kan apa sih yang mendorong Abang untuk memiliki dorongan untuk menjadikan isu tersebut sebagai hal yang kemudian perlu menjadi perhatian kita bersama. Makanya saya sering bilang ya, kalau kita sudah jujur ya di dalam hati nurani sendiri ya, itu baru kita bisa menilai ya secara baik penyelenggaraan pemilu ini. Kalau saya ditanya apakah jujur dan adil ya, saya memberikan penilaian nggak jujur, nggak adil, tegas. Kenapa? Ya, seperti dalam prosesnya pada waktu kita mengajukan pengaduan etik, ya, itu kan sudah tidak terbantah bahwa penyelenggaranya itu melanggar etik. Ya, mungkin bisa dijelaskan ke Loskat sekalian apa yang dari penyelenggara pemilu itu yang jadi putusan DKPP itu secara tegas menyatakan bahwa KPU melanggar pasal 11, pasal 15, pasal 19. Apa? Pedoman perilaku dan pemilu. Kode etik penyelenggara pemilu. Pada prinsipnya adalah KPU melanggar etika. Pada prinsipnya KPU tidak patuh pada peraturan yang mengikat ya, yang diamanatkan oleh undang-undang. Kenapa dikabulkan? Terbukti dalil kami dari pengadu ya bahwa KPU ini meloloskan saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden sebelum peraturan KPU-nya dibikin. Ya, dibuat, direvisi. Gibran mendaftar tanggal 25 Oktober. Di mana pada saat itu peraturan KPU yang berlaku adalah peraturan nomor 19 tahun 2003 yang masih mengharuskan 40 ya calon wakil presiden dan presiden itu 40. Ya minimum 40 tahun. Norma putusan MK itu baru bisa kita lihat berlaku pada saat KPU menerbitkan peraturan KPU nomor 23 tahun 2003. Ya. Baru berubah itu normanya. Ya. Kalau dia belum 40 tahun, maka boleh kalau dia sedang dan telah menjabat kepala daerah. Ya. Jadi kalau ini jujur dan adil, maka nggak ada cerita Gibran itu bisa lolos jadi cawapres, gitu loh. Artinya legal standing Mas Gibran sebagai cawapres itu gimana dalam? Maka yang dipertanyakan orang ini adalah prosedurnya ditabrak, tapi hanya stop di etik. Ya. Maka saya sering bilang kita kebobolan 2 kali. Kebobolan ya? Di MK. Pertama betul Bung Alif ya, di Mahkamah Konstitusi kebobolan juga di KPU. Tapi tetap jalan. Ya kan? Proses politiknya. Yang kedua, kebobolan di DKPP ya. Tapi tetap jalan. Pertanyaan saya menyambung tadi Bung Alif. Pemilu sebelumnya ada masalah MK dan DKPP terkait dengan calon presiden dan atau calon wakil presiden? Nggak ada.
Berarti pemilu sebelumnya berjalan jurdil. Enggak, sekarang saya tanya ya. Pemilu tahun 2019 ada masalah? Nggak ada yang soal DKPP sama MK, nggak ada. Ya, itu yang pertama ya, bedanya. Kan pada 2019 kan Presiden Jokowi part of the participant dan beliau juga as a president. Enggak, saya ngomong soal MK sama DKPP. Ada nggak pelanggaran sebelumnya? Ya, ada. Kalau, ya itu maksud saya. Ya, jadi jangan kita ya menganggap bahwa pemilu ini ya baik-baik saja, jangan. Betul. Ya. Satu. Yang kedua, ya. Respon terhadap misalnya film Dirty 40 itu kan oleh masyarakat itu, wah itu ya, dahsyat ya. Sampai jutaan. Ya. Ya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga mengenai hasil, ya. Ini kan sedang euforia aja yang menang ini. Ya kan? Ya boleh-boleh aja, namanya menang seneng ya nggak apa-apa. Ya kan, namanya juga gembira, happy ya kan, nggak apa-apa. Ya. Tapi karena pemilunya ada catatan ini, yang kedua yang ditunggu oleh masyarakat itu kan yang konkret. Ya, putusan KPU. Setelah dilantik Oktober, kalau nggak ada permasalahan di MK, orang nanti mulai nyari nih lapangan di mana ngantri makan gratis. Membuktikan program ya kan? campaign tadi ya. Iya dong. Ya, di mana nih kita ngantri untuk makan gratis? Teknisnya gimana? Ya kan? Nanti dibilang katanya makan siang, makannya asar. Ya kan, makan gratis untuk sarapan pagi, makannya makan siang. Itu satu. Yang kedua, semua janji itu akan ditagih. Ya. Kita berharap, saya sih berdoa ya. Supaya pemerintahan yang menang katanya ini bisa berjalan sampai selesai, akhir ya. 5 tahun. Tapi kalau tiba-tiba ekonomi turun, wah ini bergerak lagi masyarakat. Pasti. Ya. Dan alhamdulillah ya. Kalau memang nanti misalnya ya ekonominya turun, masyarakat bergerak lagi, ya alhamdulillah saya nggak ada di kapal itu, tapi di barisan di luar kapal. Jadi begini, gitu apa? Ya, kan? Tadi kan abang membuat pengandaian, misalnya kemudian tetap terpilih dan kemudian kita menagih janji dari yang terpilih, misalnya dari 02 ini. Lantas apa nih dari gerakan sipil untuk melakukan proses kontrol terhadap kelompok yang sudah terpilih ini? Pertama, kalau legislatif jelas ya. Seperti misalnya Partai Demokrasi Indonesia ya, PDI Perjuangan, ya, menurut PKS ya, itu kan ada suaranya. Kalau itu oposisi, ya? Parlementer lah ya. Tapi yang saya sampaikan tadi ya, kalau sempat nanti nggak deliver janjinya dan ekonomi kita turun Pak, ya itu nggak usah diaba-aba, itu turun semua pasti. Karena kalau kita punya pengalaman ya 97, 98, itu kan mirip 89 sampai 97 ya, rata-rata pertumbuhan ekonomi kita bahkan 7%, yeah. Bahkan ada yang 8%. Tiba-tiba runtuh ekonominya. Bayangkan sekuat Pak Harto aja yang sudah berkuasa 32 tahun, jungkal Pak. Ya. Nah, kalau kita baca survei, apalagi yang tadi saya sambung sebentar ya. Kita sih berdoa ya, baiklah, deliver lah ya. Tapi sempat ya, sempat ekonomi nanti turun. Ya. Gak usah komando itu Pak. Jalan sendiri. Ya, maju gerak pasti. Iya dong. Karena apa? Karena janji yang disampaikan oleh yang lagi gembira ini menurut saya terlalu muluk. Terlalu muluk. Bung ingat nggak? Ya. Apa aja janjinya? Memberikan manis semua lah. Ya. Kayak sirup marjan. Kalau nggak deliver, ekonomi turun. Tapi kan semua capres pasti punya janji yang manis. Meskipun kita bisa berdebat ya masalah itu ya. Ya itulah makanya saya bilang ya, ketika ekonominya turun ya dan janjinya nggak deliver ya, saya alhamdulillah bukan di perahu itu.
kan ada survei nih misalnya dari teman-teman survei itu mengatakan Jokowi itu tingkat kepuasannya itu di angka 80%. Dan kalau kemudian Jokowi bergabung dengan Prabowo, automatically pemilu satu putaran. Kan ada narasi seperti itu kan? Ya, tapi jangan pakai yang sekarang kita bisa lihat di media. Apakah itu menurut ada bisa menggambarkan salah? Ya kan, ada salah rekap, ada katanya surat-suara yang dicoblos. Itu kan resmi itu. Ya, kan? Maksud saya kan ada bansos yang warnanya sama. Ada pendekatan saintifik gitu di situ ya, pakai lembaga survei bahwa Jokowi 80% dan kemudian sebelum kemudian proses pencalonan Prabowo juga memiliki Pak, kalau angka partisipasi ya, yang kalau pemilunya curang, nggak usah Gibran, gagang pintu aja bisa menang kalau curang, gitu loh. Ya. Jadi what next after that? Makanya saya bilang ini euforia. Kalaupun nanti KPU memutuskan, ya silakan nanti timnya tuh TPN bisa nggak membuktikan dia terstruktur, ya kan, sistematis, masif. Yang berakibat didiskualifikasi, silakan tim lain itu, ya kan? Betul. Nah, tapi pun kalau dia dilantik Oktober, tetap dilantik juga. Ya, tetap dilantik Oktober, ya. Harapan kita tentu di satu sisi deliver, ekonomi bertambah baik, nggak ada masalah, Bung Alif, ya. Tapi coba kita mengandaikan, ya, situasi yang terburuk, ya, bahwa setelah dilantik nggak bisa deliver dan ekonominya naik, ya. Pengangguran tambah banyak misalnya, ya, lalu dilihat orang tuh, nah ternyata nih pemerintah baru ini hanya bagi-bagi kekuasaan, ekonominya nggak tumbuh, ya kan, lapangan untuk makan gratis, ya kan, nggak bisa deliver dia, ya, jangankan makan gratis, ya kan, lapangan sama yang masak aja misalnya nggak ada, gimana? Nah ini yang menurut saya penting bagi kita, ya, menagih janji nanti. Jadi kita tunggu Agustus. Ya selama 5 tahun ke depan, ya. Kalau kami akan tiap hari nanti nagih. Mana yang dijanjikan? Jadi ya, seberapa kuat keyakinan Abang terhadap demokrasi Indonesia jilid 2? Ya, insya Allah tiap hari nagih. Jadi seberapa kuat keyakinan Abang terhadap kemampuan pemerintahan yang akan datang ini, terutama 02 ini, untuk bisa mendelivery janji-janji mereka kepada rakyat? Ya saya nggak tahu lah kekuatan mereka, ya kan. Tapi janji sudah diucapkan, ya sudah disampaikan, dan itu mengakibatkan quote and quote, ya, suaranya lebih unggul dari pasangan calon yang lain, kan begitu logiknya, ya. Tapi kalau kita memang benar-benar melihat, ya, contohnya di Filipina. Ya, Bong dan Duterte, ya. Bersatu. Ini aja udah pecah kongsi. Masyarakat udah Filipina, ya udah banyak yang protes, ya kan? Yang mulai beroposisi ke Marcos. Namanya menang, ya. Lagi happy. Bahagia, ya, masa kita larang orang bahagia, ya kan? Tapi tunggu, gitu loh. Mudah-mudahan ekonomi kita baik terus. Berarti. Ya kan? Karena itu Bung Alif, kalau ekonominya turun, misalnya dolar naik merangkak 16.000, 18.000, 20.000, itu nggak usah dikomando, itu resah, gusar semua. Maka bagi saya yang penting adalah kemenangan yang katanya menang ini bisa nggak deliver janji dan pertumbuhan ekonomi tetap baik. Itu tugas berat. Kata kuncinya kan ada di middle class, ya. Lah iyalah. Menurut Anda gimana tuh peluang middle class untuk middle class itu nunggu aja, Pak, ya, kalau zona nyaman mereka? Ya itu nunggu aja. Nunggu kalau middle class itu, ya, menengah itu nunggu. Tapi kalau ya terjadi misalnya ekonominya itu, ya, nggak bagus, 100.000 nggak bisa beli tomat, itu nanti nggak usah ada komando, sama kayak 97-98 nanti. Bergerak rakyat pasti. Dan ingat, suara di parlemen ini banyak. Betul. Ya, pendukung partai seperti PKS dan PDI Perjuangan juga banyak. Gitu yang siap untuk mengawal dari parlemen, ya. Nah kan kelihatan sekarang kan. Kelihatan sekarang itu apa? Ketika kampanye terbuka kan banyak. Ya.
Itu karena kampanye terbuka. Nah, pertanyaan saya, kalau ekonomi runtuh, datang nggak kira-kira orang di jalan? Datang, insya Allah. Tapi kalau pandangan abang nih, secara subjektif, ada nggak peluang nanti rupanya PDIP ditarik juga tuh ke dalam kabinet pemerintahan, dapat sharing kekuasaan juga, sebagaimana misalnya tahun sebelumnya terulang tuh Prabowo ditarik juga tuh masuk dalam koalisi pemerintahan. Setahu saya, pengalaman kita, ya kalau kita juga baca literatur, PD Perjuangan ini kan terbiasa dia di luar, ya. Terbiasa dia. Pengalaman saya ya, tapi langkah politik kan kita nggak tahu. Ya. Kalau seandainya kemungkinan terburuk tuh PDIP mau juga tuh masuk dalam bagian dari koalisi pemerintahan. Itu tadi tantangan tetap sama. Bagaimana deliver janji dan ekonomi kita bertumbuh atau paling tidak tetap di sekitar 5%. Hati-hati, Pak. Ya. Kenapa? Udah janji nih. Dan pertarungannya keras ini. Iya kan? Sudah dilantik, ya, akan dijanji tagihan. Katanya mau memberi ini, memberi itu, katanya mau deliver ini, deliver itu. Ya kan? Nah, dan beda kan, gitu ya. Beda zaman 97 98 nggak ada media sosial. Dan ini lebih mudah. Iya, kita aja tahu banyak kertas di TikTok dicoblos. Lebih mudah. Kita tahu banyak yang dari misalnya angkanya berapa jadi sekian. Media juga relatif terbuka. Memang konsekuensinya banyak pengamat akan setuju dengan pendapat saya, keprihatinan dan kekhawatirannya kan kebebasan berekspresi, bersuara di era ini nanti itu kemungkinan akan berkurang. Itu aja sebenarnya. Tapi semangat rakyat itu sama, Pak, di dalam rentetan sejarah itu sama. Bedanya ada nggak faktor ekonominya nanti? Dan gitu itu yang paling memberikan porsi. Dan itu yang dominan. Besar gitu ya. Tapi kalau kemudian situasi terburuk itu benar-benar terjadi dan rupanya tidak ada juga inisiasi dari gerakan sipil untuk turun ke lapangan seperti yang abang gambarkan tadi. Gimana tuh? Karena mungkin itu tadi ada elit yang kemudian secara teori, secara praktik bahkan kaisar roboh kalau ekonominya turun. Lihat revolusi Bolshevik. Lihat revolusi Prancis. Lihat gerakan mahasiswa dan rakyat 97-98. Gak usah ada bukti lagi itu. Tunggu aja. Ekonomi turun, masyarakat lebih susah, pengangguran lebih banyak, gak usah ada komando itu. Gak usah turun sendiri masyarakat. Jadi pasti tapi tetap ada yang mimpin. Pasti ada panggilan moral di Palembang kalau terjadi begitu, Bung Ali pimpin, ambil toa. Ya kan? Nyanyi lagi. Iya. Nanti mulai kan, Padamu negeri kami berjanji. Itu kalau saya yang pegang toa, peran abang apa tuh? Ya saya kan di Jakarta. Ngomporin yang di Jakarta? Yang nggak perlu dikomporin kalau ekonomi turun. Gimana? Oke, Bang. Ini itu kalau ekonomi turun, Pak, seperti 97, 98 itu kan begitu. Ya. Rakyat nggak bisa beli, Pak. Duit dari 2.000 naik 15, merangkak dia 16, mulai dari 10.000. Nggak bisa beli gimana? Makanya turun orang ke jalan. Ada yang pimpin, mahasiswa pimpin. Padamu negeri. Kalau disiram bansos gimana? Kalau disiram bansos? Dari mana duitnya? Ngutang. Ya dari mana? Kalau dia ngutang, ekspor itu lebih kecil daripada impor, maka nilai mata uang kita turun. Gitu loh. Itu kan hukum ekonomi. Itu kan, tapi biasanya kan. Nah, tadi tuh nanti pada suatu saat yang nanti katanya belum pernah punya pengalaman era 98 kan ada nih, Gen Z kan ada Gen Z, milenial tuh mudah-mudahan nggak terjadi nanti ngalamin itu. Padamu negeri harus semua ekonomi nggak bisa bertumbuh, pengangguran tambah banyak, daya beli nggak ada,
Ya. Makanya kalau sekarang gembira ya, euforia ya, dapat jabatan ya, bagi-bagi kue ya, ya namanya menang boleh lah ya, itu hak mereka ya, menang, ya kan. Tapi ketika tiba waktunya nggak deliver, ekonomi turun ya, alhamdulillah saya tidak ada dalam perahu itu. Gini, kita perlu menurunkan tensi dulu biar adem-adem. Bukan. Memang begini ngomongnya gimana? Kan abang baru kasih bekal nih untuk para calon sarjana hukum dari Fakultas Hukum Unsri. Nah, mungkin abang bisa mengulang pesan abang untuk para calon sarjana hukum tadi supaya bisa lebih wise di dalam menjalani kehidupan pasca kampus. Ya, tadi saya sampaikan ya. Saya kutip Victor Hugo. Ya, itu Prancis tuh. Ya, politisi, penyair ya. Novelis juga. Ya, penyair dari Prancis. Dia bilang begini. The future has several names. Yeah. For the weak it is impossible. For the folk, ya. For the faint-hearted it is unknown. For the thoughtful and valiant, ya, it is ideal. Apa dia bilang? Masa depan itu punya banyak nama, ya. Bagi yang lemah, masa depan itu dianggap satu yang mustahil, ya. Bagi yang penakut, ya, dinamakan sesuatu unknown yang nggak diketahui, ya. Tapi bagi mereka yang bijaksana dan bagi mereka yang pemberani, mereka beri nama masa depan itu adalah sesuatu yang ideal, sesuatu yang sempurna. Promising. Ya kan? Nah, bagi kami yang berjuang untuk demokrasi, bagi kami yang untuk memperjuangkan pemilu jujur dan adil, ya. Kami ini berjuang untuk masa depan. Gitu loh. Bagi kami di masa depan, mau hari ini, mau di masa depan, mestinya penyelenggaraan pemilu seperti KPU ya tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan, gitu loh. Jadi bagi kami ya, soal demokrasi, soal penyelenggara semestinya punya etika, itu harga mati, nggak bisa ditawar-tawar, gitu loh. Sama ketika saya bilang di pembekalan itu, ya. Para alumni, teman-teman yang saya banggakan, cintai, muliakan, ya. Masa depan ini bagi kita orang-orang yang bijaksana dan pemberani itu sebuah ya kesempurnaan, keidealan. Mari kita sama-sama. Ya. Saya nggak pernah diajari, Pak, ya, oleh orang tua almarhum. Kalau untuk makan aja jilat pantat nggak pernah. Ya. Jadi Anda aja kita kan. Anda adalah orang yang sama ketika di tahun 98 dulu. Insya Allah, saya nggak bilang saya ini baik atau sempurna, enggak, tapi berupayalah, ya kan, untuk tetap konsisten. Nah, saya punya cerita ini ya. Jadi saya ngantar anak saya basket, ya. Kebetulan anak saya itu dia latihan basket tuh. Ya. Di Jakarta. Di Jakarta. 2 kali, Pak, saya di pinggir ya, lagi kayak di kafe itu atau di kedai kopi itu. Mesen kopi, penjualnya nggak mau dibayar. Kenapa? Dia bilang, Bapak kan yang di DKPP kan? Oh, jadi dia mau terima kasih tuh? Iya, jadi dia bilang nggak apa-apa, Pak, nggak boleh. Kenapa tuh katanya? Ya itu katanya dia, saya lihat Bapak ya, memperjuangkan tadi itu. Apa dikabulin di DKPP? Ya, saya lihat di media sosial Bapak lagi sidang, nggak mau dibayar, Pak. Itu Bung Ali priceless. Wih, dahsyat ya. Ya. Kita mau ya masyarakat dengan hati yang nggak mau dibayar kopinya 2 kali loh, bukan sekali. Kalau sekali mungkin kebetulan dan orang yang berbeda. Dan perasaan abang gimana tuh? Justru itu yang saya mau bilang. Ya. Nggak bisa itu kebeli dengan posisi jabatan ataupun uang, nggak bisa, Pak. Ada ketenangan batin ya mungkin ya. Nggak, itu maksudnya ya, banyak masyarakat itu ngerti sebenarnya ya, ini nggak jujur, ini mungkin nggak adil, ya ngerti.
Cuman ya karena ekonominya masih begini, masih enak, orang masih beli tomat, cabe, masih bisa. Makanya saya bilang, deliver nggak ini yang lagi gembira-gembira ini? Ya deliver nggak ini nanti yang janji-janjinya? Ya lihat pertumbuhan ekonomi, itu loh. Tapi saya, alhamdulillah, sejak dikabulkan ya DKPP itu pengaduan dari Bang Petrus ya, Herianto mantan Sekjen PRD 96 ya, Azwar Fulgutyama ya, juru bicara Forum Kota 98 dulu, dan juga ada Firman Tendri Masenggi ya. Alhamdulillah tuh ada beberapa yang tadi saya ceritakan ya. Itu salah satunya aja. Lihat aja sekarang di komen-komen ya. Dan rakyat itu priceless Bung Alif. Nggak bisa ya. Tolong dong videoin pura-pura ya kan, nggak mau dibayar. Nggak bisa, aduh. Itulah makanya ya, kenikmatan tertinggi itu ketika kita membela ya apa yang kita yakini, apa yang kita perjuangkan itu benar ya, secara tidak terduga diberi satu ya ganjaran. Bagi saya itu ganjaran. Jadi Bung Alif saya udah keluarin kan. Memang harganya 5.000 kan. Karena kan di pinggir Starling Starbucks keliling ya, atau kafe itu kan 6.000 lah paling ya. Nggak mau. Nggak usah Bang. Nggak usah Pak. Ya. Bapak yang ini kan, yang jadi pengacara ini kan di DKPP kan. Begitu. Jadi seorang penjual kopi Starling tadi literate tentang isu DKPP. Itu satu pengalaman. Terlepas ini salah atau enggak ya, tapi kok omong tuh. Kami sekeluarga nyoblos misalnya ya. Nyoblos kemarin itu di Pamulang di TPS 112. Ya. Yang ada petugasnya itu nggak tahu dia bercanda, nggak tahu dia spontan, dia bilang begini. Ini Pak Patra katanya. Ini yang memprotes Gibran. Itu kan semua. Ada videonya kok. Ada videonya, saya upload tuh. Itu nggak ada di setting, nggak ada. Jadi orang itu ya mungkin keceplosan atau apa ya. Dari alam bawah sadar dia. Alam bawah sadar begitu gitu, lihat kami datang, ya begitu dipanggil kan, langsung spontan, dan masyarakat dan teman-teman yang tetangga itu alamin. Jadi ada penghargaan. Jadi jangan khawatir gitu loh ya. Kalau kita memang yakin dengan jalannya kita pilih. Yang dipilih enggak lah. Pokoknya enggak kayak sendal jepit. Rezeki ya, jabatan, ya maut, jodoh ya. Ada faktor dan yang paling pokok ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena Jumat nih. Oke, saudara sekalian, mungkin dari Abang masih ada yang perlu ditambahkan sebelum kita menutup diskusi kita? Ada 3 kondisi umum yang menyebabkan kita tidak sampai pada tujuan. Yang pertama, bosan. Kalau bosan berjuang ini nggak sampai dia. Yang kedua apa? Bingung. Bingung, nggak sampai tujuan ya. Dan yang ketiga, cemas. Level di atas cemas itu yang namanya ketakutan ya. Low squad, ibu bapak, teman-teman yang menonton podcast ini ya, jangan bosan, jangan bingung, jangan cemas, apalagi takut memperjuangkan hak kita, memperjuangkan nilai dan prinsip demokrasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong dan melindungi kita semua. Amin. Baik, saudara sekalian, terima kasih Bang Patra sudah berkenan hadir. Terima kasih diundang. Dahsyat, jarang-jarang boleh ngomong di sini ya kan. Luar biasa diskusi kita hari ini. Jumat barokah ya. Mudah-mudahan saudara sekalian bisa terinspirasi dari ketekunan dan konsistensi Bang Patra. Kita ketemu lagi di acara selanjutnya. Sriwijaya Kes, Selo.
Biidlah.